Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Mika. Alhamdulillah. Baiklah Bapak dan Ibu, Pak Ade dan Bu Neni, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan praktik coaching, di mana praktik coaching ini saya akan berperan sebagai observer yaitu pengamat. Kemudian Pak Ade Umar sebagai coach dan Ibu Neni sebagai coachee. Namun sebelum kita melaksanakan praktik coaching ini, mungkin akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Ade. Mohon izinnya Pak Ade ya, saya Betul, akan Bu. bertanya beberapa Silakan. hal. Baiklah Pak Ade, yang pertama mungkin kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk praktik coaching kita malam ini? Yang sudah saya siapkan pada praktik coaching malam ini yaitu saya menyiapkan rubrik penilaian ya Bu ya, yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan alur tirta, di mana nanti akan ada harus ada alur tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu yang sudah saya siapkan, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan alur tirta yang direncanakan. Oh, oke, baik. Jadi Bapak sudah menyiapkan rubrik penilaian sesuai alur cerita. Baik Pak. Betul. Mungkin yang selanjutnya untuk coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Dari 3 kompetensi yang ada ya, dari kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot dan mendengar aktif, saya ingin mencoba memberikan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena saya rasa coaching ini intinya itu di mendengar aktifnya, jadi melihat sejauh mana sih masalah sebenarnya itu Bu. Jadi saya ingin mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot selanjutnya begitu. Oke, baik. Jadi lebih spesifiknya dari 3 kompetensi coaching pada malam ini Bapak ingin lebih menitik beratkan pada 2 kompetensi ya Pak, Betul, Bu. yaitu mendengar aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi yang Bapak ingin tekankan ini, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi itu seperti apa Pak? Kalau mendengar aktif ya, indikator yang saya lihat itu saya mampu melihat masalah sebenarnya atau masalah inti dari masalah yang dihadapi oleh kunci saya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ini lebih mengarah kepada saya ingin tahu potensi diri yang dimiliki oleh coach saya seperti apa, sehingga dengan pertanyaan berbobot saya mampu mengarahkan nanti sebenarnya coach ini punya kekuatan yang saya lihat dari mendengar aktif tersebut, begitu Bu. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali. Saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Selamat melakukan coaching ya Pak ya. Semoga sesuai dengan rencana-rencana yang sudah diinginkan oleh Bapak. Sukses selalu. Mangga silahkan Pak. Oke, baik Ibu Observer, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Lagi Alhamdulillah. sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu Neni kemarin menghubungi saya ya Bu Neni ya. Sepertinya Bu Neni itu kelihatannya tidak biasa ya menghubungi saya. Sepertinya Bu Neni ada masalah nih, bisa diceritakan Bu, ada masalah atau apa Bu kemarin menghubungi saya seperti itu Bu? Iya, terima kasih sebelumnya ya Pak Ade. Kemarin memang betul saya menghubungi Pak Ade. Saya tuh ada masalah Pak ketika pembelajaran. Kemarin saya ingat, kayaknya Pak Ade bisa membantu permasalahan yang saya hadapi gitu. Makanya kemarin saya menghubungi Bapak dengan tujuan saya bisa mendapatkan solusi dari Bapak gitu ya Pak. Oke. Dan saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Nah, yang saya hadapi adalah sekarang saya mengajar tentang materi trigonometri. Ternyata di sini siswa itu kurang memahami materi matematika, terutama trigonometri. Jadi ketika saya
kaitan dengan materi yang sebelumnya gitu ya. Tapi intinya itu tentang rasionya Pak. Jadi siswa kurang memahami materi matematika yaitu rasio trigonometri. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, jadi ibu tuh punya masalah dengan siswanya, di mana siswanya itu tidak memahami materi, terutama rasio trigonometri. Betul begitu, Bu? Ya, betul sekali Betul Pak begitu. Ade. Bisa ibu sebut, kita tidak punya banyak waktu ya, jadi nanti di akhir kegiatan coaching ini, di akhir kegiatan obrolan kita ini, yang ibu harapkan itu apa sih ibu yang ibu dapatkan, Bu? Yang ibu harapkan dari kegiatan pertemuan ini? Ya pastinya Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi gitu. Mungkin dengan saya mengobrol dengan Bapak, saya bisa terbuka dengan Bapak. Di sini kita dapat menemukan solusi dari apa yang saya alami, permasalahan yang saya alami gitu aja sih Pak sebetulnya. Oke, baik Bu. Saya bisa memahami apa yang ibu keluhkan, apa yang ibu rasakan. Karena saya juga sama guru matematika ya, jadi ibu itu bermasalah dengan mata pelajaran matematika itu terkait rasio trigonometri siswa ibu ya, betul ya begitu ya? Betul sekali. Oke, begitu Bu. Kalau ibu kalau saya levelkan ya dari 1 sampai 10, kira-kira anak-anak ibu itu memahami materi mata pelajaran matematika rasio trigonometri ini di angka berapa, Bu? Kalau saya mengamati siswa-siswi saya mungkin di angka 5 mungkin ya Pak. Oke, di angka 5. Di angka 5 ya, Bu. Sementara ibu itu berharap siswa ibu itu di angka berapa, Bu? Ya minimalnya angka 8 gitu lah Pak. Oke, di angka 8 ya. Ya kita inginnya seperti itu. Berarti ada gap ya, ada selisih antara harapan ibu di angka 8 dengan kenyataan yang ada sekarang bahwa siswa ibu di angka 5. Kalau materi-materi sebelumnya Bu bisa diceritakan sebelum-sebelumnya di angka berapa, Bu? Biasanya anak-anak ibu itu mendapatkan nilai gitu di level berapa, Bu? Ya baik Pak. Jadi ketika saya mengajar itu materi yang akan saya ajarkan biasanya saya suka minta siswa-siswi saya itu untuk belajar gitu ya. Nah untuk materi-materi sebelumnya, sebelum trigonometri gitu ya, ketika saya memberikan memberikan PR lah untuk mereka untuk mempelajari. Ketika saya sudah ke kelas, saya menanyakan materi yang saya ajarkan, biasanya siswa itu bisa menjawab gitu Pak. Jadi ketika tapi berbeda dengan yang sekarang saya hadapi yaitu tentang rasio trigonometri Pak. Ketika saya meminta siswa-siswi saya gitu kan, saya pun aneh gitu. Sebelumnya kalau pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya mereka ketika saya tanya, oh iya Bu, bahwa persamaan linear itu seperti ini gitu kan, karena saya sudah meminta siswa itu untuk mempelajari sebelumnya ketika saya belum mengajar pun sudah meminta mereka untuk belajar mandiri gitu di rumah. Oke. Jadi untuk materi sebelumnya ibu pernah memberikan materi sebelumnya itu anak-anak diminta untuk mengerjakan dulu, mempelajari dulu di rumah, betul ya Bu ya? Iya, seperti itu Betul Pak. di rumah. Kalau untuk mata pelajaran yang materi trigonometri, rasio trigonometri ini sendiri, Ibu memberikan ini enggak, Bu? Memberikan diminta untuk mengerjakan Pak. sama memberikan. Karena sama kebetulan kan untuk pemahaman ini sebetulnya kalau trigonometri itu kan lanjutan ya Pak ya. Karena ketika siswa-siswi saya sudah paham misalnya menentukan satu sisi yang belum diketahui dengan menggunakan teorema Pitagoras itu mereka bisa gitu kan, karena ini hanya perbandingan kayak sin kostan seperti itulah gitu ya. Nah untuk sekarang ketika saya mengingatkan kembali kepada siswa-siswi saya tentang teorema Pitagoras, mereka nyaris tidak tahu apa sih Bu itu teorema Pitagoras gitu. Padahal kan itu kan sudah mereka pelajari gitu loh Pak. Jadi saya jadi bingung gitu. Kalau seperti sebelumnya itu nggak seperti itu anak-anak saya tuh Pak. Jadi udah saya kasih tahu untuk pelajari, di pertemuan berikutnya mereka sudah ada bayangan lah, minimal kita sudah nyambung lah, ada chemistry pada materi itu gitu. Oke. Bu, kalau saya lihat ya Ibu bermasalah dengan materi rasio trigonometri nih. Jika Ibu kan tentu punya pengalaman ya Bu ya. Ibu mengajar sudah beberapa lama. Tentu saya ingin menggali lebih jauh sebelumnya mungkin di tahun sebelumnya Ibu pernah mengajar materi rasio trigonometri juga kan? Bagaimana Bu?
bagaimana Bu untuk materi yang Ibu lakukan di tahun sebelumnya gitu? Di tahun sebelum-sebelumnya. Pernah Nah, nggak di Ibu tahun gitu? sebelumnya memang saya itu lebih, mungkin kalau sekarang metode yang saya gunakan hanya ceramah gitu ya Pak. Kalau Oh, tahun kemarin memang memang saya sudah melakukan satu metode yang menurut saya lebih mendingan lah gitu ya Pak dibanding yang metode ceramah yang saya lakukan sekarang, yaitu dengan scientific learning pada pembelajaran kooperatif. Jadi di situ siswanya itu lebih banyak dilibatkan, adanya kerjasama antara saya guru dan siswanya, antara siswa dan siswa gitu loh Pak. Kalau oke. sekarang memang yang saya gunakan itu cuma metode ceramah, mungkin mereka pun merasa bosan mungkin ya, Oke, mungkin oke. seperti itu Pak. Oke, oke. Nah, dari masalah-masalah ini tadi Ibu katakan bahwa Ibu melakukan pembelajaran secara konvensional, kemudian dari hasilnya itu anak terlihat tidak memahami ya materi rasio trigonometri. Mungkin Ibu punya hal-hal atau apa ya, inovasi atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depan dalam rangka menghadapi masalah yang Ibu hadapi sekarang. Mungkin sudah terpikirkan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Iya, iya, betul Pak. Sekarang saya ada rencana nih, karena bercermin refleksi dari tahun kemarin saya mengajar juga trigonometri. Ternyata siswa itu lebih memahami ketika saya menerapkan metode scientific learning pada pembelajaran kooperatif, Pak. Jadi di situ saya biasanya siswa suruh menggambar sendiri, mereka bawa penggaris sendiri, mereka bisa menentukan gitu kan. Jadi kita di sini ada kerjasama antara siswa dan guru untuk menemukan salah satu sisi yang belum diketahui gitu kan. Untuk sekarang karena metode yang saya gunakan itu ceramah, mungkin mereka juga bosan ya. Jadi mereka tuh kurang paham mungkin di situnya kali ya Pak. Bisa jadi, Bu. Jadi Eh, metodenya metode yang saya gunakan mungkin ya Pak seperti itu ya Pak. Bisa jadi, Bu, ya, Bu, ya. Bisa jadi. Yang lebih tahu mungkin Ibu ya masalah di kelas Ibu. Ibu salah satunya tadi akan menggunakan metode dengan Metode scientific ya, learning ya, ya. sesuai dengan materi yang Ibu lakukan di tahun-tahun yang lalu. Jika saya ingin tahu ya Bu, kompetensi apa namanya matematika ya, di kompetensi matematikanya ada nggak Bu yang Ibu selain scientific learning Ibu lakukan, mungkin ada nggak Bu metode atau media atau lain lah ya, strategi dan lain sebagainya yang Ibu rencanakan untuk kegiatan matematika supaya lebih menarik sehingga nanti anak lebih apa namanya lebih memahami rasio trigonometri yang Ibu berikan gitu. Ya mungkin nanti saya akan mencoba searching ya Pak ya untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Saya akan membuat atau menggunakan alat peraga yang bisa membuat siswa-siswa yang lebih memahami mungkin ya. Jadi alat peraga apa sih yang kira-kira saya gunakan dalam pembelajaran trigonometri ini supaya siswa-siswi saya lebih paham gitu Pak. Selain itu nanti ketika pembelajaran mungkin saya akan menyelipkan ice breaking sebelum pembelajaran atau bahkan di tengah-tengah pembelajaran ketika mereka tidak fokus, saya akan menyelipkan ice breaking. Dan satu lagi rencana saya, mungkin mereka juga jenuh dengan lingkungan kelas saja Pak ya. Iya. Nanti untuk kedepannya mungkin saya akan bawa mereka ke suasana belajar di luar kelas Bapak. Yang saya rencanakan sih seperti itu Pak. Lingkungan belajar di luar kelas ya. Mungkin bisa Ibu spesifikkan Bu, lingkungan belajar di luar kelas itu untuk materi trigonometri sendiri Bu, seperti apa yang ingin Ibu rencanakan? Ya contohnya kita kontekstual lah ya Pak ya. Oh, Kalau misalkan kontekstual. kita belajar di luar kelas gitu kan, Oke. itu kan ada hubungannya dengan atap bangunan gitu kan, kita bisa Oke. sambung kaitkan dengan materi trigonometri gitu kan ya. Terus masih banyak sih contoh-contoh yang lain yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran di luar kelas. Jadi anak-anak langsung belajar langsung gitu Pak. Oke, oke. Jadi Ibu tuh berencana yang ada banyak sekali ya, ada banyak sekali rencana yang Ibu lakukan. Yang pertama mungkin pembelajarannya yang asalnya sekarang itu dilakukan secara konvensional, mungkin Ibu berencana melakukan secara scientific learning. Kemudian yang keduanya ada ice breakingnya juga. Kemudian Ibu mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran kontekstual di mana siswa itu diajak tidak hanya di dalam kelas, juga di apa namanya di luar kelas ya gitu ya, sehingga anak-anak langsung bisa melihat segitiga itu tidak hanya digambar saja tetapi melihat secara konteksnya. Betul begitu ya Bu ya? Ya betul Begitu. Pak. Itu rencana yang akan Ibu lakukan
apa namanya, dalam rangka untuk menjawab permasalahan siswa itu tidak memahami rasio rasio trigonometri. Oke. Dari langkah-langkah atau apa namanya, rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut ya Bu ya. Jika saya boleh tahu nih, kira-kira Ibu ini akan melakukannya kapan ya Bu ya? Kenapa Pak? Bisa diulangi, lagi hujan Pak. Oke. Dari langkah-langkah yang Ibu rencanakan ini, kira-kira Ibu akan melakukannya kapan ya Bu? Mulai melakukan ini supaya apa namanya, kegiatan KBM-nya lebih apa namanya, rasio trigonometrinya lebih dipahami oleh siswa. Kira-kira kapan Ibu akan Pasti melaksanakannya? segera sih Pak. Setelah mungkin besok ya, Oh, besok. saya akan mulai eksekusi ya, mulai mengaplikasikan rencana yang tadi sudah saya katakan. Ya saya ya betul. Jadi mulai dari besok deh Pak. Mungkin Mulai besok. 1 minggu ini saya akan coba untuk merealisasikan rencana yang saya rencanakan yang barusan saya sudah ceritakan ke Bapak. Oke. Mulai dari besok Ibu udah mulai apa namanya, mencoba untuk menerapkan dari apa namanya, kegiatan pembelajaran matematika materi rasio trigonometri ya Bu ya. Kemudian ya Bu ya, karena ini kan banyak sekali ya rencana aksi yang Ibu rencanakan, kira-kira ada nggak orang atau teman Ibu yang bisa membantu kegiatan Ibu Neni ini? Kalau ada yang membantu, insya Allah saya meminta bantuan sama minimal tuh sama guru yang serumpun yang sama-sama satu inilah gitu Pak, matematika juga gitu. Kebetulan kan di sekolah saya ada 3 guru matematika dengan saya gitu. Mungkin saya nanti akan meminta bantuan kepada 2 orang teman saya untuk mengingatkan bahwa saya di sini punya rencana untuk meningkatkan pemahaman siswa mungkin ya terhadap materi rasio trigonometri ini. Mungkin Pak saya akan meminta bantuan kepada teman saya, 2 orang teman saya. 2 orang ya, 2 orang teman Ibu yang akan Ibu minta bantuannya. Oke. Dari langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan ya bagus ya Bu, udah rencananya sudah sangat bagus sekali ya. Nah, selain 2 orang tersebut, mungkin Ibu minta bantuan lagi atau dukungan lagi dari yang lain, mungkin dari kepala sekolah atau siapa untuk membantu apa namanya, rencana yang akan Ibu lakukan? Ya tentunya dari kepala sekolah juga ya Pak ya. Kita juga perlu motivasi dari kepala sekolah karena ini kan dalam rangka perbaikan pembelajaran gitu ya. Jadi pastinya saya meminta juga dukungan dari kepala sekolah bahwa rencana yang akan saya lakukan untuk materi ini, pemahaman siswa tentang materi ini adalah seperti ini yang sudah tadi saya jelaskan ya Pak ya. Mungkin saya minta dukungan juga dari kepala sekolah. Siap. Oke, baik Ibu. Kegiatan ini saya lihat ya, Ibu sudah menemukan titik terang ya Bu ya, titik terang dari permasalahan yang Ibu inginkan. Nah, jika tadi di awal itu saya menanyakan apa yang ingin Ibu temukan dari percakapan kali ini, nah sekarang saya bertanya lagi ke Ibu nih, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching sekarang ini Bu nih? Bisa Ya Allah, Ibu luar jawab biasa apa? sekali ya Pak Ade dengan Oke. obrolan kita malam ini. Ternyata saya menemukan solusi dari permasalahan saya ya Pak ya. Dari tadi saya gimana ternyata setelah saya ngobrol dengan Pak Ade di sini saya menemukan solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi trigonometri, rasio trigonometri itu yang pertama itu dengan metode ya Pak ya. Metode yang asalnya konvensional saya akan coba dengan scientific learning pada pembelajaran kooperatif. Yang itu tuh saya selipkan lagi ice breaking ketika pembelajaran. Terus suasana belajar juga gitu ya. Saya mungkin akan bawa anak-anak keluar. Dan saya juga di sini jadi tahu Pak bahwa untuk mengimplementasikan kegiatan rencana saya butuh dukungan juga kan ya Pak ya. Betul. Dari guru juga yang mau mengingatkan, yang mau membantu, dukungan dari kepala sekolah juga. Luar biasa sekali ya Pak Ade. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Satu lagi ya Bu ya, yang terakhir nih pertanyaan saya nih, gimana perasaan Ibu nih setelah kegiatan coaching ini? Dari tadi awalnya Ibu bermasalah, sekarang sudah selesai, gimana perasaan Ibunya nih terhadap
Ya kegiatan tentunya ini? senang banget Pak, saya merasa plong banget ya. Jadi permasalahan yang kemarin-kemarin saya hadapi sekarang sudah ada solusinya dengan adanya kita mengobrol seperti ini. Alhamdulillah Pak, masalah saya satu sudah terpecahkan lah gitu kan Oke. ya. Saya merasa plong dan saya merasa senang, bahagia lah Pak gitu. Mudah-mudahan besok saya bisa mulai merealisasikan rencana yang Siap. saya akan rencanakan. Oke, kalau begitu karena Ibu juga sudah senang, udah memiliki solusi nih, dan Ibu akan segera menerapkan rencana yang Ibu buat. Nanti kita bertemu lagi Ibu ya. Saya juga ingin tahu nih apa namanya evaluasi dari kegiatan ini, refleksi dari ini setelah 2 minggu yang akan datang. Kira-kira Ibu itu bagaimana nih? Rencana sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Kita nanti bertemu lagi ya Bu 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Iya Pak, Oke. nanti saya hubungi Bapak lagi untuk Siap. mengevaluasi kegiatan saya. Terima kasih banyak Pak Ade. Oke, sama-sama Ibu. Ibu senang sudah mendapatkan solusi. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Terima kasih Ibu ya sudah percaya kepada saya. Kalau begitu kita akhiri dulu ya Bu percakapan ini. Terima kasih sudah percaya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk praktik coaching kita hari ini. Terima kasih Pak Ade Umar Mustafa sebagai coach dan Ibu Neni Anggraeni yang sudah berperan sebagai coach ya. Luar biasa sekali coaching kita hari ini. Baiklah, seperti tadi saat pembukaan saya ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Pak Ade sebelum praktek coaching. Nah, sekarang setelah praktek coaching ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ade Umar Mustafa sebagai coach ya Pak ya. Betul. Baiklah, yang pertama Pak, saya apresiasi Bapak tadi sebagai coach sudah sangat bagus sekali ya Pak, baik, Terima kasih, Bu. sangat mengena setiap tahap-tahapannya dari alur tirta tadi. Nah, dari coaching tadi Pak, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Tadi kan sebelum praktik saya bertanya gitu, indikator apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, apakah indikator itu sudah tercapai menurut Bapak? Oke, jika di awal tadi saya ingin indikator yang ingin saya gali itu adalah tentang mendengar aktif ya. Indikatornya yaitu saya mampu melihat masalahnya secara spesifik ya, masalah sebenarnya apa ya. Jika saya lihat karena saya sudah tahu masalahnya yang sebenarnya apa, saya rasa sudah tercapai Bu. Dengan indikatornya saya memahami masalah sebenarnya apa, yaitu memang karena Bu Neni itu melakukan pembelajaran dengan konvensional, begitu Bu. Baiklah, luar biasa sekali ya Pak, indikatornya menurut Bapak sudah tercapai, dan menurut saya juga secara keseluruhan saya sudah bisa melihat gitu bagaimana peran Bapak sebagai coach sudah sangat luar biasa gitu, bisa mendengarkan aktif, mendengarkannya dengan rasa, kemudian mampu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta yang sudah tadi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, dari coaching ini juga Bapak bisa menggali kemudian mendorong coach yang diperankan oleh Bu Neni untuk mencari jalan atau solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, kemudian solusinya juga sebenarnya berasal dari Bu Neni sendiri dan Bapak sudah sangat luar biasa dalam menggalinya. Nah, setelah coaching ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan Pak? Yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching yang akan datang ya, berdasarkan coaching yang dilakukan hari ini, yaitu saya ingin lebih kehadiran penuh Bu ya, kehadiran penuh. Jadi saya bisa memahami, selain mendengarkan aktif juga ternyata ada hubungannya antara mendengarkan dengan kehadiran penuh itu. Jadi saya harus mencoba untuk ketiga-tiganya itu bisa dimiliki oleh saya gitu, ketiga kompetensi tersebut gitu. Bisa dihadirkan saat coaching ya Pak. Betul Bu. Sekali. Salut dan luar biasa. Baiklah, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, mungkin di praktik coaching yang lain. Terima kasih untuk waktunya Pak Ade Umar Mustafa dan juga Ibu Neni Anggraeni. Saya tutup sesi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rekan-rekan CGP, hari ini kita bisa bertemu dalam ruang demonstrasi kontekstual yang akan kita bahas bersama-sama, di mana untuk yang pertama itu saya mendapat tugas sebagai observer, kemudian yang kedua itu Bu Neni menjadi coach, dan yang berikutnya Bu Meike sebagai kuci ya. Nah, namun sebelum kegiatan coaching ini dilakukan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai observer pada coach, yaitu Bu Neni ya. Bu Neni sudah siap, Bu Neni? Sudah siap, Sudah Pak. siap. Oke, kalau sudah siap, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Neni ya, Bu Neni ya. Oke, pada saat coaching sekarang ya, rubrik apakah yang sudah disiapkan oleh Bu Neni dalam kegiatan coaching yang disiapkan? Untuk rubrik coachingnya itu yang pertama saya menggunakan alur Tita untuk Tita. coachingnya ya. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan seperti yang sudah kita ketahui dengan modul yang sudah kita pelajari ada 3 dari kompetensi dari coach itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang bobot. Saya di sini lebih menekankan ke yang ketiga, Pak, yaitu Ketiga. mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan kalau kita mengajukan pertanyaan yang bobot, kita lebih bisa memfokuskan untuk coaching menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari apa yang ada di coaching tersebut. Jadi seperti itu, Pak. Oke, untuk hal yang akan difokuskannya oleh Ibu sendiri yaitu pertanyaan berbobot, bagaimana dengan kehadiran penuh dan mendengar aktifnya, apakah tidak difokuskan atau ada tapi tidak tidak difokuskan, seperti apa, Bu? Ada, tapi saya lebih memfokuskan kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Kalau begitu, untuk pertanyaan berbobot ya Bu ya, yang Ibu pilih, berarti Ibu sudah memfokuskan di pertanyaan yang berbobot. Indikator apa Bu yang sekiranya Ibu bisa lihat nanti bahwa Ibu itu sudah memberikan coaching berhasil nih? Indikator apa yang bisa Ibu lihat untuk menunjukkan bahwa Ibu sudah berhasil? Ya, intinya dengan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, saya bisa mengarahkan coaching mendapatkan solusi dari apa yang masalah yang coaching hadapi. Seperti itu mungkin, Pak. Oke. Jadi Ibu bisa indikatornya itu coach bisa mendapatkan masalahnya, itu adalah salah satu indikator bahwa Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya? Ya. Oke, siap. Kalau begitu mungkin bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Saya selama kegiatan coaching 15 menit berikutnya hanya melihat saja dan mencatat kegiatan-kegiatan yang Bu Neni sebagai coach lakukan kepada Bu Meike dalam hal ini sebagai coach. Begitu ya? Oke, silahkan Bu Neni. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Meike? Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali, Bu. Lumayan padat jadwal dari sekolah, kegiatan di rumah juga. Gimana kabarnya Bu Neni, Bu? Alhamdulillah ya, Bu Meike. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu Meike. Amin. Sesuai dengan rencana yang kemarin bahwa pada malam ini kita akan melakukan berbincang-bincang ya, Bu Meike, tentang apa yang permasalahan yang mungkin Bu Meike hadapi ketika Bu Meike menjadi seorang pendidik ya. Mungkin silakan Bu Meike ceritakan atau utarakan permasalahan apa sih yang terjadi gitu kan. Oh baik Bu, sebelumnya saya ucapin terima kasih sama Ibu nih, sudah sangat merespon dengan sangat luar biasa. Iya Bu, saya kebetulan punya masalah di
kelas, belum lama-lama ini ya Bu, makanya saya langsung sama siapa nih saya harus cerita. Saya langsung ingat mungkin sama Bu Neni gitu. Kebetulan Bu Neni juga kan mengajar matematika ya Bu. Nah permasalahan yang saya hadapi ini berkaitan dengan pembelajaran matematikanya, makanya saya langsung sama Bu Neni aja. Saya langsung japri Ibu, saya minta ketemu meskipun virtual ya Bu, tapi alhamdulillah saya pengen ngobrol. Ini mungkin masalah yang saya hadapi di kelas saya mengenai antusiasme murid-murid saya, terutama saat pembelajaran matematika gitu Bu. Oh, kurangnya antusiasme murid ketika pembelajaran matematika ya. Nah, sebelum kita membahas kisah itu, saya mau tanya sama Ibu, apa sih yang Bu Mika harapkan dari pertemuan kita hari ini gitu kan? Ya Bu, setelah pertemuan ini, mungkin selama pertemuan ini saya bisa sharing sama Ibu, nanti saya berharap bisa menemukan solusi Bu, buat kalau bisa meningkatkan antusiasme murid-murid saya, terutama ya tadi dalam pembelajaran matematika. Karena yang saya rasa terutama dalam pembelajaran matematika ini antusiasme murid saya berkurang gitu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, Terus Bu. tadi kan Bu Meike mengatakan bahwa siswa Bu Meike itu kurang berantusias dalam mata pelajaran matematika. Terus indikator apa sih kok Ibu bisa menilai bahwa anak-anak Ibu itu tidak antusias gitu pada pembelajaran matematika? Jelaskan silakan Bu Meike. Ya gini Bu, saya kan megang satu kelasnya kelas rendah di sekolah dasar kelas 3 Bu. Kalau di sekolah dasar kan tidak per mata pelajaran ya Bu, kita tema ada mata pelajaran yang lain gitu, saya juga pegang 4. Nah saat matematika terutama yang pertama saya lihat itu ekspresi Bu, ekspresi anak-anak saya. Kalau anak-anak sekolah dasar kan ekspresinya polos gitu ya Bu, kalau senang mereka kelihatan mukanya senang gitu ya. Ya betul Bu, Ekspresinya sekali. Kalau mereka lagi bad mood ya auranya beda gitu Bu, manyun kayak gitu atau gimana aja. Nah saat pembelajaran matematika yang saya rasa gitu ekspresi anak-anak nggak ada riangnya sekali Bu, biasa aja datar gitu ekspresinya, nggak ada senyum, tapi apa ya dibilangnya disebut manyun bad mood juga enggak gitu, jadi saya bingung gitu. Terus yang kedua, kalau saya nanya anak-anak malah kadang nggak jawab gitu. Misalkan gini Bu, kalau matematika kan saya lebih banyak ceramah menjelasin ini gini loh anak-anak gitu. Nah kalau saya nanya paham nggak anak-anak, iya Bu gitu, iyanya kok datar banget, kayak nggak ada semangat beda ya Bu. Anak-anak yang paham gitu bisa Bu gitu, ini mah iya Bu, ada yang mau ditanyakan nggak, anak-anak diam aja gitu. Jadi saya tuh bingung anak-anak itu mana ini maksudnya paham atau enggak. Terus yang saya lihat kalau dikasih latihan tugas gitu, hasilnya kurang Bu gitu. Makanya saya bilang antusiasnya ya sama pelajaran matematika kurang gitu anak-anak, dari ekspresi sama keaktifannya saat pembelajaran. Hasilnya juga belum maksimal maksudnya gitu Ya ya. betul Baik, Bu. berarti yang saya tangkap indikator yang Bu Meike katakan barusan bahwa antusiasme murid Ibu itu tidak terlihat ketika pelajaran matematika. Yang pertama itu indikatornya adalah ekspresinya gitu ya Bu ya. Ya, Ketika betul, Ibu mengajar matematika, anak-anak tersebut terlihat datar gitu ya. Ya betul. Terus yang kedua yaitu ketika Ibu melontarkan pertanyaan kepada siswa-siswinya, anak-anak itu cenderung tidak menjawab ya, seperti itu. Yang Responnya ketiga kurang ya Bu. yang ketiga mungkin hasil capaian dari pembelajaran Ibu itu kurang maksimal untuk hasil belajar yang dicapai oleh siswa, mungkin seperti itu ya Bu Meike. Betul Bu. Oke ya. Untuk selanjutnya nih, kalau misalkan siswa Ibu dalam penilaian ideal dari level 1 sampai 10,
Kira-kira siswa dan siswi ibu berada pada level berapa? Soal antusiasme itu ya Bu? Ya, iya. Soal antusiasme siswa pada pembelajaran matematika tersebut. Level berapa ya Bu? Saya pikir ada mungkin di level 5 Bu, di tengah-tengah gitu, dari 1 sampai 10 mungkin ada di level 5. 1 sampai 10 ada di level 5, mungkin pertengahan. Iya. Apa alasan Bu Meike bisa mengatakan bahwa antusias siswa siswi di pembelajaran ibu itu hanya level 5 gitu? Ya mungkin karena tadi salah satunya responnya mungkin Bu, kayak seperti ekspresi atau saat saya mengajukan pertanyaan paham atau enggak, yang mereka datar aja, biasa gitu, tidak terlihat kalau dibilang semangat enggak, kalau dibilang enggak semangat juga enggak, makanya saya bilang mungkin ada di level 5 Bu. Kira-kira ketika ibu menghadapi kondisi seperti ini, apa yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan antusiasme anak-anak pada pembelajaran matematika? Oke, mungkin saya refleksi dulu ya Bu sama pelajaran yang lain gitu. Ada pelajaran yang lain di mana anak-anak antusias gitu saat pembelajaran ini dilakukan. Nah, saya bandingin sama pembelajaran matematika gitu. Kok antusiasnya beda gitu. Nah, yang saya dapatkan dari refleksi itu mungkin dari apa ya? Dari metodenya mungkin ya Bu. Metodenya kan kalau matematika saya banyaknya ceramah gitu, karena kebanyakan matematika menghitung gitu. Saya banyaknya ceramah. Kalau mata pelajaran yang lain saya memang kadang pakai metode yang buat siswa aktif gitu. Nah mungkin salah satunya dari metode belajarnya gitu kurang menarik mungkin ya Bu ya buat matematika. Saya jadi cuma ceramah aja, anak-anak bosan gitu, entah jenuh dengan cara penyampaian saya seperti itu mungkin Bu. Kalau Bu Meike tahu bahwa metode yang ibu lakukan selama ini adalah metode ceramah ketika pembelajaran ya. Nah sekarang ketika Bu Meike melihat siswa-siswinya itu tidak antusias pada pelajaran matematika, apakah metode itu akan dilanjutkan atau seperti apa Bu? Sepertinya enggak Bu ya. Ya, kasihan juga anak-anak kalau saya masih masih terpaku dengan metode ceramah seperti itu ya Bu. Kasihan juga, makanya saya kalau bisa ya pengen ngerubahnya gitu metodenya, cari metode yang lebih menarik juga. Selain itu mungkin saya coba pakai alat peraga ya Bu, jangan cuma nulis di papan tulis gitu ya. Kalau alat peraga kan anak-anak melihat, bisa juga terlibat langsung dengan alat peraga itu. Terus ice breaking juga ya Bu ya. Saya rasa kalau buat pelajaran matematika, kalau misalkan anak-anak sudah levelnya turun gitu, mulai jenuh dengan pembelajarannya, saya harus selingin dengan ice breaking supaya ya semangat mereka bisa kembali lagi. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, berarti yang saya tangkap yang pertama adalah metode pembelajarannya itu ibu akan ganti mungkin ya. Yang selama ini ibu menggunakan metode ceramah, sekarang metodenya itu akan ibu ganti. Yang kedua adalah ibu akan menggunakan alat peraga mungkin ya Bu ya. Terus ibu juga memberikan motivasi kepada siswanya ketika pembelajaran matematika itu dengan ice breaking. Ada nggak sih kendala ibu dalam melaksanakan rencana yang akan ibu laksanakan, yaitu dengan meningkatnya antusias siswa pada pembelajaran matematika? Rencana apa sih Bu? Kalau misalkan kendala dari kalau dari luar misalnya Bu, kayaknya saya rasa enggak deh Bu, karena soalnya dari sekolah juga sangat mendukung gitu. Saya juga sarana prasarana insya Allah dilengkapi sama sekolah. Tinggal mungkin yang jadi kendala itu mungkin dari diri saya sendiri ya Bu ya. Motivasi yang pertama, motivasi dulu saya buat merubah cara mengajar saya dengan metode yang lebih menarik. Kemudian konsistensi yang saya rasa itu Bu yang paling berat sekali kalau buat saya, karena mungkin sebagus apapun impian saya gitu, punya rencana pengen ngajar kayak gini, pengen ngajar kayak gitu,
Tapi kalau semangatnya cuma menggebu-gebu di awal gitu ya Bu, besok saya balik lagi ke konvensional, ceramah lagi, mungkin nggak bakalan berhasil. Makanya mungkin yang paling menghambat buat saya itu masalah konsistensi saya. Seperti itu Bu. Oke ya Bu Meike, tadi sudah dikatakan ya, yang pertama adalah konsistensi dari Bu Meike sendiri. Betul, Bu. Kalau misalkan selanjutnya nih Bu, apakah kondisi ini itu baru pertama kali atau sudah sering terjadi antusias siswa yang seperti ini di pembelajaran matematika? Apa sudah beberapa kali terjadi atau bahkan baru pertama nih yang Ibu alami gitu Bu? Kalau di matematika kadang-kadang saya bilang mungkin sering Bu kalau di matematika ya, masalah antusiasme murid-murid saya. Tapi kalau mungkin di mata pelajaran yang lain itu terjadi kadang-kadang, kalau mungkin ya seperti itu metode saya pakai metode ceramah gitu. Kalau di matematika saya rasa sering Bu, karena ya kebanyakan saya kalau di matematika pakai metodenya ceramah saja gitu, ceramah tugas seperti itu Bu. Itu ya Bu Meike, berarti adanya suatu perubahan pada metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan mungkin ya. Nah, sekarang setelah Ibu punya rencana nih untuk meningkatkan antusiasme siswa ketika pembelajaran matematika, ada seseorang nggak sih yang dapat Bu Meike membantu Bu Meike dalam mengembalikan antusiasme siswa dalam pembelajaran matematika Ibu yang bisa membantu? Oke, kalau buat ngebantu balikin antusiasme murid-murid saya ya Bu, mungkin saya bisa minta bantuan sama orang tua Bu, sama orang tua siswa. Saya kolaborasi dengan orang tua siswa, karena kan kalau belajar di sekolah itu paling cuma beberapa jam ya Bu ya, sebentar gitu, yang lama anak-anak di rumah. Jadi nanti saya konsultasi dulu dengan orang tua siswa saya gitu, bagaimana cara belajar mereka di rumah. Apakah memang karena faktor metode saya yang tidak menarik untuk anak-anak, atau mungkin ada faktor dari rumah gitu yang terbawa ke sekolah sampai anak-anak tidak antusias buat belajar matematika. Jadi saya nanti konsultasi dulu sama orang tua siswa saya gitu, siswa-siswa saya, kalau bisa gitu mereka bisa mensupport belajar anak-anak mereka di rumah. Mungkin seperti itu Bu, nanti saya minta bantuan ke orang tua siswa. Berarti adanya kolaborasi juga ya Bu Meike antara Ibu sebagai guru dan juga orang tua, karena kita tidak tahu kondisi siswa itu di rumah seperti apa, mungkin seperti itu ya Bu Meike. Betul, Bu. Nah, dari rencana Bu Meike ya, kira-kira berapa lama sih untuk merealisasikan apa yang Ibu rencanakan dari mulai mau mengganti metode dengan pembelajaran mengganti metode dengan selain ceramah dan juga adanya tadi proses kolaborasi, kira-kira berapa lama sih untuk merealisasikan rencana Ibu supaya membangkitkan antusiasme siswa-siswi ketika pembelajaran matematika? Oh baik Bu, mungkin saya rasa seminggu ini saya coba kolaborasi dulu ya Bu dengan orang tua siswa tadi mengenai gaya belajar mereka di rumah. Kemudian saya akan coba searching gitu, atau sharing sama rekan kerja saya untuk tadi metode, alat peraga, atau ice breaking yang akan saya gunakan di kelas nanti. Terus dalam seminggu ke depan mungkin saya akan coba konsisten dulu ya Bu. Seminggu ini saya lakukan dulu rencana, kemudian seminggu ke depan saya akan coba praktikan di dalam kelas gitu secara konsisten, continue selama 1 minggu itu. Kemudian setelah 1 minggu itu saya coba refleksi dulu Ibu, evaluasi gitu, gimana kemajuan antusiasme gaya belajar mereka gitu saat pembelajaran matematika. Kalau saya rasa antusiasmenya berubah gitu Bu, meningkat, saya insya Allah pertahankan konsistensi itu. Kalau misalkan biasa atau malah levelnya malah makin turun, nanti saya akan gali lagi apa yang coba ganti gitu, apa yang jadi kelemahannya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali Bu Meike untuk rencananya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Amin Bu. Dan
Nah, selanjutnya nih, ketika Bu Mega sudah merencanakan dari A sampai Z gitu ya. Nah, sekarang ketika Bu Mega nih, kan tadi dikatakan bahwa Bu Mega itu mau belajar konsisten selama 1 minggu ini. Adakah kira-kira teman yang bisa mengingatkan Bu Mega, yang bisa membantu Bu Mega dalam mengingatkan bahwa dalam 1 minggu itu Bu Mega ada rencana untuk meningkatkan antusiasme murid pada pembelajaran matematika. Ada nggak sih teman yang bisa membantu mengingatkan Bu Mega? Insya Allah ada Bu, rekan-rekan di sekolah saya insya Allah welcome gitu kalau untuk masalah perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah nanti saya konsultasi dulu ya Bu sama rekan-rekan saya di sekolah gitu. Saya punya rencana seperti ini, saya minta bantuan sama mereka supaya terus mengingatkan saya untuk terus konsisten gitu. Saya juga mungkin coba sama orang tua Bu mengingatkan gitu, nanti kalau pulang sekolah gitu anak-anaknya ditanya gimana gitu, senang nggak belajar gitu, minimal seperti itu Bu. Nanti saya responnya bagaimana, mungkin seperti itu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Mega. Nah, gini deh, yang terakhir nih Bu Mega, gimana perasaan Bu Mega nih? Apa yang bisa Bu Mega simpulkan dari ngobrol kita hari ini atau kita berbincang hari ini tuh malam ini, apa sih yang Bu Mega dapat simpulkan? Alhamdulillah Bu, benar-benar luar biasa setelah ngobrol dengan Bu Neni. Kok saya jadi vlog gitu ya Bu? Kemarin saya pendam sendiri, masa ini harus gimana, ngobrol sama siapa gitu. Tapi setelah ngobrol dengan Bu Neni, saya merasa vlog. Alhamdulillah saya dapat juga solusinya Bu. Mohon doanya ya Bu buat konsistensi saya terhadap rencananya. Ya, pastinya Bu Mega. Nah, karena waktunya sangat sempit sekali ya Bu Mega, dan Iya Bu. Nah, sekarang kita sudah berbincang-bincang, Bu Mega sudah mendapatkan solusi dari apa permasalahan hadapi. Sangat luar biasa sekali untuk Bu Mega. Mudah-mudahan Bu Mega bisa konsisten dengan apa yang Ibu rencanakan, dan baik pembelajaran khususnya antusiasme siswa-siswi pada pembelajaran matematika. Mungkin dari saya cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih juga wabarakatuh. Bu Neni. Oke, terima kasih kepada Bu Neni dan Bu Mega yang sudah melakukan coaching ya, coaching tentang masalah pembelajaran, yaitu antusiasme pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Bu Mega. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu Neni yang harus yang saya berikan kepada Bu Neni ya. Yang pertama, mungkin setelah coaching ini bisa Ibu jelaskan nggak Bu secara singkat kegiatan coaching yang sudah dilakukan dengan Alur Tirta barusan? Silakan Bu. Ya, untuk Alur Tirta yang pertama adalah tujuannya itu adalah Bu Mega ingin meningkatkan antusiasme siswa-siswi pada pembelajaran matematika. Itu Pak. Meningkatkan antusiasme siswa-siswi pada pembelajaran matematika. Kemudian Selanjutnya untuk identifikasi masalah, di sini yang saya lihat, Pak. Iya Bu, silakan. Ya, ya. Nah, di sini yang saya tangkap bahwa Bu Mega mempunyai indikator dari antusiasme itu sendiri ketika pembelajaran. Yang pertama yaitu ketika siswa-siswinya tidak berantusias, salah satunya yang terlihat dari ekspresinya. Ekspresi siswa-siswinya itu cenderung datar atau polos. Yang kedua adalah ketika Bu Mega melontarkan pertanyaan kepada siswa-siswinya, Bu Mega tidak ada respon dari siswa-siswinya. Yang ketiga adalah melihat dari hasil belajar dari siswa tersebut. Jadi belum maksimal dari pembelajaran matematika. Metode pembelajaran yang pertama
yang awalnya itu konvensional, nah sekarang Bu Mega akan merubahnya. Mungkin di sini lebih banyak Bu Mega bekerja sama dengan muridnya, yaitu bisa juga memberikan motivasi dengan cara Bu Mega melakukan ice breaking, terus melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya adalah suasana belajar di luar kelas, mungkin seperti itu. Itu untuk rencana dari Bu Mega yang akan dilakukan oleh Bu Mega. Selain itu ada kolaborasi antara orang tua juga. Jadi selain Bu Mega menghadapi siswa-siswi, di sini juga adanya kolaborasi antara Bu Mega sebagai guru dan orang tua di rumah. Nah, selanjutnya untuk tanggung jawab dari Bu Mega di sini dibantu oleh beberapa orang yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran matematikanya. Yang pertama adalah dari pihak sekolahnya juga, yaitu sarana prasarana, bisa juga dari dalam dirinya sendiri, yaitu tadi dikatakan konsistensinya dari Bu Mega itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa teman yang bisa mengingatkan akan tanggung jawab Bu Mega dalam melaksanakan rencana dari pembelajaran matematika itu. Mungkin seperti itu Pak De, yang bisa saya tangkap dari proses coaching ini. Oke, siap. Terima kasih Bu Neni yang sudah menyampaikan kegiatan coaching barusan. Kalau saya perhatikan ya, berdasarkan observasi yang saya lihat dari awal sampai akhir ya, saya melihat memang semua alur ceritanya sudah dilalui ya. Yang pertama, tujuan. Bu Neni tadi memberikan pertanyaan kepada Bu Mega bahwa apa sih keinginan dari pertemuan kali ini, itu sudah dilakukan. Yang kedua yaitu langkahnya identifikasi masalah. Yang saya lihat ya, indikator bahwa identifikasi masalah sudah dicapai itu adalah Bu Neni memberikan pertanyaan. Sekarang itu memang kalau diberikan level dari 1 sampai 10 katanya itu berapa gitu. Nah, itu pertanyaan itu adalah pertanyaan Bu Neni memberikan atau menggait Bu Mega itu sebagai coach, mengidentifikasi masalah ya, menggali masalah yang dihadapi oleh Bu Mega. Kemudian karena sudah digali, Bu Neni juga menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, sampai Bu Mega itu mendapatkan sebuah ide untuk membuat rencana aksi, yaitu yang saya garis bawahi tadi adalah metode. Kemudian selain metode juga ada ice breakingnya. Kemudian tadi dalam dirinya juga ada konsistensi dan tidak lupa kolaborasi dengan orang tua. Mungkin itu rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian untuk tanggung jawabnya, langkah terakhirnya mungkin tadi balik lagi ke konsistensi. Selain untuk dirinya sendiri juga diingatkan oleh orang lain, termasuk teman-temannya gitu. Dan tadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan yang awal sebelum coaching dilakukan, tujuan utama ini adalah memberikan pertanyaan berbobot, dan indikatornya sudah kita ketahui bahwa indikatornya itu ketika dijawab, ketika coaching mendapatkan solusi dari masalahnya, itu sudah dianggap bahwa Bu Neni memberikan pertanyaan berbobot. Dan memang sudah kita lihat bersama bahwa Bu Neni sudah memberikan coaching yang baik sehingga Bu Mega mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu mungkin ya yang saya bisa observasi dari kegiatan coaching kali ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Neni ya, dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan antara Bu Neni dengan Bu Mega, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu nih? Dari ketiga itu ya Pak ya? Yang pastinya ya mendengarkan aktif mungkin. Udah mungkin sudah nanti saya akan coba kembangkan juga. Terus yang satu lagi itu kehadiran penuh juga, mungkin nanti kedepannya saya akan kembangkan. Seperti itu Bapak. Oke, siap Ibu. Terima kasih sudah memberikan respon yang baik ya. Itu saja mungkin yang bisa saya observasi dari Bu Neni dan Bu Mega ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Ade dan Bu Mike. Selamat malam Bu Selamat malam Bu. Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke ya. Pada kesempatan hari ini, pada sesi ini, di sini saya sebagai observer, yaitu pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ade dan Bu Mike. Di sini Pak Ade sebagai coachee dan Bu Mike sebagai coachnya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Mike, tujuan dari coaching ini apa sih Bu Mike? Tujuan dari coaching ini ya Bu, mungkin tujuan dari coaching ini saya akan coba mempraktikkan praktik coaching yang nanti akan saya lakukan sebagai coach, dan Pak Ade di sini tentunya sebagai coachee untuk menggunakan suatu metode coaching dengan alur tirta Bu, di mana alur tirta ini ada beberapa alur yang akan saya lewati, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu Mike. Untuk kompetensi dari coachnya sendiri, apakah Bu Mike akan mengembangkan dari ketiga dari kompetensi ini, atau ada salah satu yang lebih menekankan Bu Mike pada kompetensi ini? Tentu Bu, dari ketiga kompetensi coaching seperti mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh, mungkin saya akan coba ketiga-tiganya untuk kembangkan. Tapi dalam praktik coaching kali ini bersama dengan Pak Ade, mungkin ada satu kompetensi yang akan lebih saya tekankan, yaitu mengenai pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Ya baik Bu Mike, indikatornya apa aja sih Bu Mike untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Mike? Ya mungkin salah satu, ya baik Bu, mungkin salah satu indikator kepada coachee, yaitu Bapak Ade, dengan cara bertanya mengenai masalah-masalah yang sudah diutarakan oleh Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Mike. Selanjutnya untuk beberapa menit ke depan, saya akan mengamati kegiatan dari coaching ini. Saya serahkan kepada Bu Mike sebagai coach, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, saya akan mulai ya Pak Ade. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ade, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Soalnya Pak Ade dari tadi sudah senyum-senyum. Alhamdulillah, sehat ya Pak, semangat ya Pak. Semangat Bu, semangat. Ya baik Pak, sesuai dengan rencana kita kemarin ya Pak, hari ini kita mau ketemu. Katanya ada yang mau diceritain. Betul Bu. Cerita apa nih Pak? Saya tuh ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu, tapi terkait masalah yang saya hadapi di sekolah saya Bu. Saya kemarin berpikir gitu, kepada siapa saya harus mengutarakan masalah saya ini. Setelah saya pikir-pikir, ternyata saya pikir Bu Mike akan bisa memberikan solusi nih, memberikan jawaban dari pertanyaan masalah diri saya gitu Bu. Jadi begini Bu, saya tuh punya masalah di sekolah itu dengan siswa, di mana siswa itu ketika belajar matematika itu mereka itu kurang termotivasi gitu Bu, kurang termotivasi belajar matematika gitu. Padahal sebelumnya mereka itu bagus lah gitu, antusias, kemudian aktif berkegiatan matematika di kelas begitu. Kalau saat ini mereka sepertinya kurang aktif gitu Bu. Oh baik Pak, jadi ini mengenai permasalahan motivasi belajar siswa Betul, dalam Bu, pembelajaran motivasi matematika, begitu ya Pak? Betul Bu. Ya, selanjutnya kira-kira apa nih yang ingin dicapai Bapak setelah percakapan kita hari ini? Saya tuh ingin tahu solusi
bagaimana supaya siswa itu ketika belajar matematika dengan saya itu balik lagi sama seperti dulu gitu, lebih aktif lagi belajar matematikanya begitu Bu. Jadi saya setelah kegiatan ini tuh saya ingin tahu nih bagaimana caranya nih supaya saya itu bisa menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan supaya siswa itu termotivasi kembali Bu belajar matematikanya. Oke, dari tadi Bapak mengulang-ulang termotivasi kembali gitu ya Betul Pak. Bu, Berarti betul. kalau yang saya tangkap anak-anak dulunya termotivasi gitu Pak, atau Termotivasi. motivasinya lebih gitu. Betul. Sekarang menurun atau bagaimana Pak? Kalau dulu itu lebih termotivasi ya, lebih aktif. Kalau sekarang sepertinya memang menurun Bu, menurun. Oh betul. Nah, kalau boleh saya tahu, Bapak mengajar berapa kelas Pak? Saya ngajarnya 4 kelas Bu, 4 kelas. 4 kelas Betul. di SMP ya Pak? SMP Bu. Wah, luar biasa 4 kelas. Nah, dari 4 kelas tersebut, Pak, bisa Bapak ceritakan apa hanya sebagian kelas saja atau seluruh kelas itu yang mengalami penurunan motivasi tersebut, Pak? Yang menurut penurunan motivasi itu hanya kelas 9 saja Bu, dan itu pun hanya Oh, kelas satu 9A kelas. saja. Hanya 9A saja. Jadi yang lain itu bagus, tapi yang satu itu kok kelihatannya biasa saja gitu, kok enggak ini gitu Bu. Oh, betul, Pak. Cuma satu kelas saja ya di kelas 9. Betul. Baiklah, begini Pak, coba dari misalkan dari level 1 sampai 10 gitu, menurut penilaian Bapak, murid-murid Bapak itu sekarang ada di level berapa gitu, mengenai motivasi belajarnya? Oke, kalau kelas yang bermasalah itu saya lihat ada di level 6 lah Bu lah. Di level 6. Level betul. 6 ya? Betul. Bisa diceritakan Pak, mengapa Bapak bisa mengatakan ada di level 6? Begini Bu ya, kalau dulu itu ketika saya memberikan soal nih, minta nih saya kerjakan di depan, anak-anak itu berebut gitu ingin ke depan, mengerjakan. Kalau sekarang mereka tuh hampir nggak ada yang mau ke depan gitu, kalau nggak saya minta untuk lebih ini begitu Bu. Tuh, jadi saya bisa melihat itu turun gitu. Harusnya mereka itu kan ya adalah gitu beberapa orang yang mau, sekarang tidak ada begitu. Terus kalau misalkan tidak ada yang mau ke depan itu bagaimana respon Bapak Pak? Nah, kalau respon saya itu ketika tidak ada yang di depan, saya kasih clue saja paling Bu. Saya kasih clue gimana caranya untuk, nah mereka sudah tahu nih, oh clue-nya seperti itu. Baru mereka ada itu yang siswa itu kan tidak apa namanya, ada yang oh ngerti nih seperti ini, ada baru ada yang mau ke depan gitu. Kalau dulu kan tidak perlu seperti itu, saya kasih sedikit langsung mereka mau gitu, antusias, bahkan seperti yang saingan gitu ingin ke depan gitu Bu. Iya betul sekali. Nah tadi Bapak mengatakan ada di level 6 ya Pak ya. Betul. Itu mungkin salah satu indikatornya Bapak bisa mengatakan anak-anak kalau disuruh mengerjakan soal ke depan kurang antusias gitu. Kurang Makanya antusias. Bapak bisa bilang ada di level 6. Kalau boleh saya tahu Pak, sebenarnya Bapak pengen anak-anak Bapak itu ada di level berapa Pak? Ya kalau saya berharap sih mereka tuh minimalnya di level 8 lah gitu ya, supaya mereka tuh kan kalau matematika itu pengetahuannya berguna juga untuk mata pelajaran yang lain gitu. Kalau mereka tidak memahami matematika itu mereka kan kurang juga nih untuk mata pelajaran nanti IPA atau fisika atau yang lainnya gitu Bu. Gitu, saya minimal di angka 8 lah saya berharap begitu. Iya. Oke, berarti Bapak kalau bisa gitu Bapak ingin murid-murid Bapak ada peningkatan dari yang seperti tadi Bapak bilang ada di level 6 Betul. naik jadi level ke 8 ya Betul, Pak ya. 8. Nah, ya sekarang bisa diceritakan Pak sama saya, menurut Bapak atau mungkin Bapak punya pengalaman atau hasil refleksi Bapak sendiri gitu, apa sih sebenarnya yang membuat gitu murid-murid Bapak jadi kurang antusias gitu dalam belajar? Jadi kelas 9A itu yang bermasalah itu 1 jamnya paling pagi ya, karena matematika itu pertemuannya 2 kali, 1 lagi jamnya paling siang
jam Oh, terakhir gitu. betul betul. Mm-mm. Jadi kalau kelas yang lain tidak ada yang seperti itu gitu. Jadi kalau di pagi-pagi nih anak-anak itu kadang-kadang ada yang kesiangan saya lihat begitu. Nah kalau siang kebetulan setelah pelajaran olahraga bu gitu. Oh, Itu bu yang saya perhatikan salah satunya yang bedanya antara kelas yang bermasalah itu dengan kelas yang lain gitu itu bu masalahnya iya seperti iya. itu. Jadi karena yang satu kepagian banget gitu ya Pak, Kebagian yang satu banget terlalu siang gitu. Nah, betul. iya betul Pak. Ada nggak Pak satu waktu Bapak apa ya flashback kita flashback ya Pak. Ada nggak suatu waktu Bapak menemukan murid-murid Bapak gitu. Oh yang ini mah nih kalau kalau gini antusias banget gitu saat pelajaran matematika. Pernah tidak Pak? Pernah bu pernah. Nah, bisa diceritakan Oh bagaimana, iya. kapan gitu, dan bagaimana prosesnya? Begini kalau di Purwakarta kan kalau masuk itu pagi-pagi ya pagi-pagi banget nih gitu ya. Jadi anak itu kan belum belum siap sebenarnya untuk belajar gitu ya. Setelah berdoa ya biasanya saya itu kegiatan saya ceritakan dulu atau ice breaking dulu gitu atau ya tidak langsung ke materi lah bu gitu. Sehingga anak-anak itu pada ngumpul dulu nih apa namanya pikirannya di kelas tidak tidak masih di jalan gitu pikirannya. Nah, begitu gitu. Nah setelah itu Iya, Pak. baru mereka belajar begitu bu. Dengan Ah, iya, menggunakan pembelajaran yang menarik tentunya begitu. iya. Nah, boleh tahu saya, Pak, pembelajaran yang menarik itu yang bagaimana, Pak? Yang saya pahami bu ya yang sudah saya lakukan nih yang pembelajaran yang menarik itu Ya. salah satunya nih harus interaktif. Salah satunya interaktif itu ya tidak hanya gurunya yang menjelaskan saja tetapi anak-anak ikut terlibat gitu dalam proses pembelajaran matematika begitu. Betul. Mm. Jadi ada dua arah gitu ya, Ya, Pak. betul ada dua arah mereka juga ya aktif lah aktif ketika belajar kemudian satu sama lain saling apa ya bekerja sama berkolaborasi gitu begitu. Ya. Jadi seperti itu. Bapak jadi pernah mengalami gitu, Pak. Dulu Pernah bu anak-anak waktu pembelajaran seperti itu aktif gitu di betul kelasnya ya. aktif. Nah, untuk yang sekarang apa Bapak ada rencana gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu? Nah Hal seperti itu pula. itu betul ya betul ya seharusnya saya memikirkan itu ya bu ya. Sepertinya dari ya betul sepertinya saya itu sekarang harus membuat pembelajaran yang menarik lagi bagi siswa dan metodenya tentu dibedakan dengan siswa yang kelasnya di tengah-tengah gitu yang kedua jam kedua atau ketiga gitu. Iya, betul betul Kalau Pak. pagi hari kan beda mungkin begitu bu. Jadi rencana saya mungkin yang saya lakukan satu mengganti metodenya ya lebih menarik kemudian ada ya semacam ice breaking supaya anak itu tidak kaku ketika datang ke sekolah pagi-pagi mereka tidak apa namanya sudah sudah siap lah belajarnya gitu tidak langsung belajar matematika tapi di ini kan dulu mungkin rencana saya seperti itu bu gitu Baik Pak. Karena mungkin ya di Purwakarta kita berangkatnya pagi banget ya Pak. pagi Mungkin banget anak-anak masih ngantuk juga ya. betul Iya betul. Jadi mungkin kalau Bapak ice breaking dulu, anak-anak semangatnya gitu sudah ngumpul istilahnya ya Pak. ya Nah, sepertinya akan ngumpul saya bu. rasa itu sudah bagus Pak rencananya. Bapak Hmm, mau buat pembelajaran dengan metode yang lebih menarik gitu. Selain itu diselingi juga dengan ice breaking, terutama untuk siswa-siswa Bapak yang masuk di jam pertama gitu betul. supaya semangatnya ngumpul dulu buat belajar matematika. Iya. Luar biasa saya rasa Pak itu. Hmm. Kemudian saya mau tahu dong Pak, ada nggak orang yang bisa atau misalkan rekan Bapak yang bisa membantu Bapak mewujudkan rencana ini? Kalau rekan saya paling rekan-rekan ini bu ya apa namanya segeng lah bukan segeng ya teman-teman satu kantor itulah bisa lah membantu Iya. saya yang sesama mata pelajaran guru mata pelajaran matematika juga. Oh iya. Eh, Apa istilahnya Pak? Serumpun gitu ya Pak? ini apa ya sesatu circle. Apa itu? Iya betul Pak.
Jadi teman-teman Bapak yang sesama mengajar matematika mungkin ya Pak, Betul, Bu. nanti yang akan membantu Bapak dalam mewujudkan rencana ini. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau mulai Eh, melaksanakan rencana ini? Sepertinya saya harus secepatnya, Bu. Secepatnya melakukan ini supaya saya pun tidak, karena kan kalau anak-anak tidak antusias, kita juga ngajarnya juga jadi kurang antusias ya, Bu ya. Jadi kalau saya semakin Betul. cepat semakin saya merencanakan mengeksekusinya secara lebih cepat, tentu saya itu kan kembali ke diri saya. Jadi saya bisa mengembalikan keaktifan motivasi saya ketika mengajar matematika. Begitu, Bu. Betul. Jadi kalau anak-anak kurang antusias, guru pun berpengaruh ya Pak. Sangat Seperti berpengaruh, itu. Bu. Selanjutnya, kalau komitmen Bapak bagaimana Pak? Karena ini menyangkut pekerjaan saya juga ya. Saya mau tidak mau nih, saya tidak mau harus berkomitmen, harus pokoknya harus sampai siswa itu kembali lagi antusiasmenya, motivasinya itu kembali seperti dulu lagi, harus bagus lagi. Jadi saya tidak akan lelah gitu ya, tidak akan lelah. Saya akan mencoba ini secepatnya, dan saya mencoba untuk konsisten dengan apa yang saya lakukan, yang saya rencanakan itu, supaya anak-anak sampai termotivasi kembali sama seperti dulu, Bu. Begitu. Oke, mantap Pak, keren banget. Mudah-mudahan Bapak bisa mewujudkan rencana-rencana tadi yang sudah Bapak ceritakan ya Pak, dan bisa berhasil sehingga Amin. anak-anak murid Bapak bisa kembali termotivasi untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya mungkin kita masuk di sesi terakhir ya Pak ya. Begini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Apa yang sudah saya dapatkan, yaitu saya mendapatkan solusi, Bu, sekarang. Jadi saya sudah kepikiran nih, kalau tadi sebelum ngobrol dengan Ibu, saya nggak kepikiran saya harus melakukan apa. Kalau sekarang saya sudah tahu nih solusinya, yaitu saya harus melakukan ice breaking nih dengan siswa yang kegiatan KBM matematikanya pagi-pagi. Kedua, saya pun tidak boleh sama nih melakukan pembelajaran matematikanya dengan siswa yang belajarnya di tengah-tengah ataupun setelahnya gitu. Kalau pagi-pagi itu harus dibedakan. Begitu, Bu, mungkin solusinya yang saya rencanakan. Kalau tadi itu tidak terpikirkan sama sekali, Bu. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata sebenarnya Betul, Bu. dari obrolan seperti ini Bapak punya masalah gitu. Kita ngobrol, kita sharing, Bapak sebenarnya sudah punya gitu solusinya ya Pak ya. Alhamdulillah, Bu, terima Luar kasih, biasa Bu. sekali. Ya Pak. Oke Pak, nanti kita ketemu lagi ya Pak. Siap, Bu. Saya jadi penasaran nih. Bapak kan mau melaksanakan dulu rencana tadi yang sudah Bapak utarakan gitu. Mudah-mudahan berhasil, dan nanti cerita sama saya Betul, gitu, Bu. bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya gitu. Saya soalnya jadi penasaran gitu, bagaimana perkembangannya. Nanti kita ketemu lagi ya Pak. Betul, Bu. Oke, Siap. mungkin untuk sesi kita hari ini saya rasa cukupkan sekian. Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Saya tutup Oke. sesinya ya Pak ya. Sampai Oke. jumpa lagi. Oke. Sehat-sehat terus dan tetap semangat Amin, untuk semangat. rencananya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bu Meike ceritakan kembali apa sih kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi dengan Pak Ade. Silakan Bu Meike. Ya Bu, terima kasih. Kalau tadi setelah cerita-cerita dengan Pak Ade, saya bisa menyimpulkan Pak Ade tadi punya masalah mengenai motivasi kurangnya motivasi belajar murid-muridnya di pembelajaran matematika tadi ya Bu. Mungkin Pak Ade Pak Ade tadi bilang salah satunya mungkin karena siswanya yang datang, motivasi kurang itu karena siswanya yang jamnya rentannya jauh Bu, ada yang terlalu pagi ataupun terlalu siang. Nah, setelah ngobrol dengan Pak Ade, ternyata Pak Ade punya solusi
untuk meningkatkan motivasi belajar matematika murid-muridnya, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, yang diselingi juga dengan ice breaking. Seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Meike, betul sekali ya. Tadi saya sebagai pengamat, ternyata Bu Meike sudah alur ceritanya sudah ada dari mulai tujuan, dan tadi Bu Meike sudah menanyakan kepada Pak Ade bagaimana solusi dari siswa bisa aktif lagi gitu ya, seperti dahulu. Itu sudah merupakan tujuan dari alur cerita ini. Yang kedua itu identifikasi, tadi Bu Meike juga sudah menanyakan kepada Pak Ade bahwa pada level berapa sih siswanya itu, antara 1 sampai dengan 10. Tadi Pak Ade juga sudah menjawab ya, itu sudah termasuk ke dalam identifikasi masalah. Selanjutnya adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Ade, yaitu dengan mengganti metode yang selama ini Pak Ade terapkan gitu ya, yaitu dengan menggunakan metode yang lebih menarik, mungkin seperti itu. Yang kedua adanya ice breaking di antara selingan-selingan dari pembelajaran matematika. Nah, untuk tanggung jawabnya di sini Bu Meike juga tadi sudah memberikan pertanyaan untuk Pak Ade, adakah teman yang bisa membantu? Itu pun sudah termasuk ke dalam pertanyaan untuk merajuk kepada tanggung jawab Pak Ade sebagai coach ya tadi ya. Mungkin dengan seperti itu tadi Bu Meike akan mengembangkan, lebih menitik beratkan kepada pengembangan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah sesuai, karena bisa dengan seperti itu Pak Ade sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ade hadapi selama ini. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.